Jadi untuk materi kebijakan moneter Islam yang keenam ini, kita langsung masuk ke kebijakan moneter Islamnya. Jadi kalau sudah pernah menyimak materi yang kebijakan moneter konvensional, maka sekarang kita bisa bandingkan. Kalau kebijakan moneter konvensional memang mengandalkan 6 instrumen, empat instrumen untuk menjaga stabilitas mata uang kertas. Jadi problem utama mata uang kertas itu memang tidak stabil. Sekarang Bank Sentral atau Bank Indonesia itu tugas utamanya adalah tinggal satu, yaitu menjaga kestabilan nilai tukar mata uang kertas, menjaga kestabilan kekuatan dari nilai tukar mata uang kertas. Karena dulu Bank Sentral atau Bank Indonesia itu kan tugasnya dua ya. Jadi menjaga menjaga atau mengawasi bank-bank umum yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua menjaga mata uang rupiah. Tapi sekarang untuk tugas mengawasi atau menjaga bank-bank umum itu sudah dipisah. Sekarang di bawah kendali OJK. Sehingga praktis BI ya tinggal satu, tugas utamanya yaitu menjaga nilai rupiah. Oleh karena itu kita bisa membayangkan, untuk menjaga uang kertas ini membutuhkan institusi yang besar, institusi yang kuat, sebagaimana Bank Sentral. Nah, kalau dalam Islam bagaimana? Nah, ini yang kita bahas. Apakah dalam Islam memerlukan sebuah institusi yang besar dengan instrumen yang lengkap, seperti yang dulu sudah kita bahas, yaitu apa? Ada 4 instrumen untuk menjaga kestabilan mata uang kertas yang bisa digunakan oleh BI. Nah, ternyata kalau dalam Islam sangat simpel, sangat sederhana, hanya perlu 2 step saja. Jadi kebijakan moneter Islam itu hanya dilihat dalam 2 aspek, yaitu aspek pertama adalah jenis mata uangnya, aspek kedua adalah penggunaan mata uangnya. Ini dengan kata lain tidak perlu ada institusi khusus yang punya banyak instrumen untuk menjaga. Asal jenis mata uangnya benar, kemudian penggunaan mata uangnya benar, ini sudah beres. Tujuan utama adanya uang itu untuk menjaga uang yang ideal itu adalah nilai tukarnya itu stabil, ini sudah terpenuhi. Tidak perlu dijaga panjang-panjang, cukup kalau 2 ini sudah terlaksana, insya Allah sudah beres. Artinya apa? Ya diharapkan mata uangnya bisa menjaga dirinya, nggak usah dijaga-jaga. Jadi mata uang Islam itu mungkin kalau dilihat jenis kelaminnya laki-laki. Jadi laki-laki itu kalau safar itu bisa sendirian, nggak perlu dijaga. Tapi kalau perempuan itu kalau safar lebih dari 24 jam kan harus ada mahram yang menjaga. Jadi uang kertas itu mungkin jenis kelaminnya perempuan. Jadi perlu dijaga terus. Kalau enggak jatuh itu nilainya. Nah, kalau mata uang Islam itu tidak perlu dijaga. Karena panggilannya itu laki-laki. Jadi mas gitu. Mas itu kan laki-laki. Jadi kalau uang kertas itu panggilannya mbak gitu. Baik, kita hari ini melihat yang nomor 1. Insya Allah nanti berikutnya yang nomor 2. Jadi yang nomor 1 adalah jenis mata uangnya itu apa. Nah ini di kalangan umat Islam juga menimbulkan kontroversi. Kebetulan waktu saya S3 dulu sempat presentasi tentang mata uang Islam. Ternyata ulama juga ada dua kelompok besar ya. Jadi ada ini hasil kajian saya dari jurnal-jurnal yang saya kumpulkan. Ternyata ada 2 kelompok besar dari pandangan ulama. Yang satu mengatakan bahwa mata uang Islam itu wajib emas dan perak. Jadi emas dan perak itu hukumnya wajib. Tapi ternyata sebagian besar umat Islam itu menyatakan emas dan perak itu mubah, tidak wajib. Terus yang benar yang bagaimana itu yang saya presentasikan. Ternyata
yang kuat, yang saya presentasikan itu dua-duanya tidak. Jadi ternyata ada aliran ketiga, itu yang membuat di forum itu kaget. Ketika saya mengatakan kalau emas dan perak dikatakan wajib juga enggak, dikatakan mubah juga enggak. Terus aliran ketiga yang seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, begitu kan. Nah, kita lihat pelan-pelan ya. Jadi yang pertama kita melihat jenis mata uang dalam Islam. Nanti yang kedua baru kita lihat penggunaannya. Penggunaan mata uang Islam itu insya Allah pertemuan berikutnya. Ini saya buat dengan diagram flowchart ya, flowchart untuk memudahkan. Jadi tidak menggunakan PowerPoint seperti biasanya, tapi pakai flowchart. Nah, pertanyaannya, mata uang Islam itu apa? Jenis mata uangnya. Kalau bicara jenis itu, ya dua kemungkinan saja, yaitu kertas atau logam. Itu bicara jenis ya. Jenisnya itu kertas atau logam. Kalau logam itu jenisnya juga apa? Apakah emas, perak, tembaga? Biasanya yang paling jenis logam yang grade-nya paling tinggi itu kan 3 besar itu. Buktinya apa? Ya biasanya kalau olahraga kan juaranya selalu nomor 1 emas, nomor 2 perak, nomor 3 itu tembaga gitu, atau bronze. Jadi kalau juara pertama ya dapat medali emas. Ternyata ya bukan emas beneran. Sukanya yang palsu-palsu gitu. Tapi atletnya sudah seneng nggak apa-apa gitu. Yang kedua emas juga, perak juga bukan perak yang asli. Itu ya namanya juga olahraga ya, nggak ada yang serius, cuma permainan saja. Karena banyak atlet yang sudah pensiun akhirnya jatuh miskin. Karena apa? Modalnya banyak, nggak ada yang bisa dijual. Mending dulu dikasih uang kertas daripada medali emas. Saya punya ponakan itu yang di rumahnya itu modalnya banyak berjejer-jejer itu. Emasnya banyak gitu. Saya bilang ini, ketika bapaknya kena krisis pandemi ya, bingung cari kerja, bingung bisnis, itu kan banyak itu emasnya dijual, nggak laku. dulu dikasih medali kok seneng. Ya itulah olahraga. Nah, jenis mata uang Islam itu apa? Jawabnya adalah dinar syar'i dan dirham syar'i. Nah, ini ada istilah tambahan syar'i ini, tambahan syar'i. Jadi jangan sembarangan mengatakan dinar dan dirham. Jadi kalau ada yang mengatakan mata uang Islam itu dinar dan dirham itu salah ya. Karena sering dituduhkan, kok bisa mengatakan dinar dan dirham itu mata uang Islam. Kenapa? Karena dinar dan dirham itu kan yang mencetak bukan Nabi, bukan Islam. Yang mencetak itu kan dinar itu dari Romawi, dirham itu dari Persia. Kok berani-beraninya mengatakan dinar dan dirham itu mata uang Islam. Nah, disinilah kita perlu tahu bagaimana ulama itu mengistimbatkan hukum. Ini memang yang menyimpulkan ulama. Jadi memang betul bahwa dinar itu dari Romawi, yang mencetak juga Romawi. Dirham itu juga dari Persia, yang mencetak bukan Nabi ketika menjadi Rasul. Tapi kenapa kemudian muncul istilah dinar syar'i dan dirham syar'i? Kita harus melihat. Yang pertama, adanya takrir Rasul terhadap penggunaan dinar Romawi dan dirham Persia. Jadi jangan disepelekan. Kalau Rasul itu menggunakan itu, menyetujui penggunaan itu, mentakrir penggunaan mata uang itu sudah menjadi hukum syariat. Sudah menjadi hukum syariat. Itu namanya takrir Rasul gitu loh. Jadi sudah tidak bisa dihukumi itu dinar Romawi dan dirham Persia, nggak bisa. Begitu Rasul menggunakan itu statusnya udah beda. Itulah hebatnya Rasul kita gitu. Sama seperti manasik haji ya. Jangan mengatakan itu mencontoh amal-amal Nabi Ibrahim. Loh, kita ini orang Islam kok
mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, tidak bisa. Jadi begitu Rasul melakukan manasik haji, itu sudah menjadi apa? Hukum syariat bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengatakan itu syariatnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena sudah ditakrir oleh Rasul. Termasuk laki-laki itu harus khitan ya, harus khitan, harus sunat itu. Itu kan syariatnya Nabi Ibrahim. Tapi ketika sudah ditakrir oleh Rasul, itu menjadi syariat Islam. Untuk semua hal, begitu sudah ditakrir oleh Rasul, maka statusnya sudah berubah. Sama juga ketika para sahabat itu menggunakan dinar dan dirham di dalam tukar menukar, di dalam jual belinya, di dalam muamalahnya, itu Rasul melihat kan, kemudian Rasul mendiamkan saja, itu sudah menjadi hukum syariat. Itu yang disebut takrir kan. Makanya takrir itu bisa Rasul melihat langsung, kemudian mendiamkan, atau Rasul tidak melihat langsung, sahabat cerita, Rasul juga mendiamkan. Itu berarti Rasul setuju. Diamnya saja sudah menjadi hukum syariat. Itulah apa yang disebut sunnah Rasul itu begitu. Jadi sunnah Rasul itu kan 3 ya, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Jadi ucapannya Rasul, perbuatannya Rasul, dan persetujuannya Rasul atau takrir Rasul itu sudah menjadi sunnah. Ketika Rasul makan daging biawak, ya terjemahnya benar apa enggak? Itu dob gitu. Ada yang mengatakan dob bukan biawak, ya itu enggak penting. Yang penting ada hadisnya. Ketika sahabat itu makan daging dob di hadapan Rasul, Rasul itu minta juga enggak, mencela juga enggak. Rasul cuma diam. Ketika sahabat makan daging dob itu, maka itu sudah menjadi hukum syariat, bahwa daging dob itu hukumnya halal. Itulah yang disebut takrir itu. Tapi kalau sudah Rasul mencela, itu jatuhnya sudah bisa haram itu. Nah, itulah yang dipegang oleh ulama. Jadi apa yang menjadi sunnah itu menjadi hukum syariat yang mengikat perbuatan umat Islam. Yang kedua, adanya takrir Rasul terhadap penggunaan atau wazan timbangan dari orang Quraisy. Jadi ketika para sahabat itu menggunakan mata uang dinar dan dirham, itu ternyata disuruh menimbang dulu. Jadi jangan langsung digunakan, jangan langsung dilihat nominalnya. Kenapa? Yang namanya uang logam itu bisa mengalami ya secara fisik itu bisa mengalami tergerus lah, mungkin karena banyak kepake, mungkin ada yang jatuh, keinjek, kegesek dan sebagainya. Oleh karena itu Rasul memerintahkan untuk memastikan ketika mau mentransaksikan mata uang dinar dan dirham itu disuruh menimbang dulu. Jadi walaupun tulisannya 1 dinar tetap ditimbang. Dan yang dipakai sebagai standar timbangannya itu timbangan yang biasa dipakai oleh penduduk atau suku Quraisy. Nah, inilah yang kemudian menjadi pegangan juga bahwa Rasul setuju jual beli itu menggunakan dinar dan dirham. Kemudian yang ketiga, Rasul juga mengaitkan pelaksanaan hukum-hukum syariat yang bersifat qat'i itu menggunakan standar dinar dan dirham. Itu nanti kita lihat contoh-contoh dalilnya. Misalnya apa? Misalnya Rasul mengaitkan wajibnya zakat. Zakat itu kan hukum syariat yang bersifat qat'i. Yang jelas-jelas perintahnya itu dari Allah, dari Al-Qur'an. Ternyata pelaksanaan hukum syariat yang qat'i ini, yaitu tentang ibadah zakat, itu menggunakan standar dinar dan dirham. Jadi nisab dinar itu adalah 20 dinar, nisab dirham itu 200 dirham.
Oleh karena itu begitu Rasul mengaitkan pelaksanaan ibadah yang qot'i, pelaksanaan hukum-hukum Islam yang qot'i itu dengan standar dinar dan dirham, maka ulama kemudian menyebut itulah yang disebut dinar syar'i dan dirham syar'i gitu loh. Bukan sembarang dinar dan dirham lagi. Oke, itu kesimpulannya apa? Berarti mata uang Islam yang rujukannya jelas dari Rasul itu adalah dinar dan dirham. Walaupun itu istilah bukan dari Islam, bukan dari Arab, itu dari Persia dan Romawi. Tapi karena sudah ditakrir, maka kita bisa mengatakan dinar dan dirham itu adalah mata uang Islam. Termasuk penggunaan istilahnya, yaitu dinar dan dirham. Oleh karena itu nanti kalau menyebut mata uang Islam bukan zahab wal fiddah, bukan zahab dan fiddah. Bukan emas dan perak, tapi dinar dan dirham. Itu sudah boleh menggunakan istilah itu. Karena ada yang nggak setuju juga. Loh kok pakai istilah itu kan tidak syar'i. Kenapa? Karena itu berasal dari luar Islam, berasal dari Romawi, berasal dari Persia. Itu kan bukan dari Islam. Jangan pakai istilah itu. Tidak syar'i. Pokoknya kalau nggak Arab-Arab nggak syar'i. Itu namanya Arab-Arab cemas itu. Tidak harus dari bahasa Arab. Yang penting apa? Rujukan syar'i atau tidak itu dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh Rasul, walaupun itu tidak berasal dari bahasa Arab, ya itu sudah menjadi istilah Islam, istilah Islam. Jadi dinar dan dirham itu sudah menjadi mata uang khas Islam. Sehingga nanti kalau Islam tegak kembali, ya nanti pakai istilah apa? Dinar dan dirham. Sehingga menyebutnya ya, berapa dinar itu harganya? Wah, agak keren kan? Saya mau jalan-jalan ya, mau naik haji. Safarnya orang Islam itu kan haji dan jihad itu. Nanti ditanya Ustadz Supri, butuh berapa dinar? Keren kan? Butuh berapa dirham? Nah, itu syar'i itu. Jangan butuh berapa emas, bingung gitu. Mau bawa bekal emas berapa? Nanti apa? Nanti dikira ngajak Mas Condro. Enggak jelas kan? Karena ini mata uang. Enggak jelas. Oleh karena itu nyebutnya ya pakai dinar. Kalau ngomongnya itu saya membutuhkan 50 dinar, itu sudah jelas. Wah, itu besar sekali 50 dinar. Karena nisab zakat aja sekarang 20 dinar. 20 dinar itu 85 gram emas. Kalau 1 gram 1 juta itu berarti sudah bawa 85 juta. Kalau saya minta uang saku ke Ustadz Supriyadi 50 dinar berarti apa? Yaitu setara dengan 200 juta. Wah, keren kan? Nggak apa-apa Ustadz Supriyadi, dinarnya banyak. Amin. Saya punya saudara namanya Mbak Dinar. Berat itu. Iya, luar biasa itu kaya raya itu. Itu putra dari bule saya, saudara sepupu. Jadi ini keluarga paling kaya kan punya dinar yang sangat besar. Nggak tahu berapa kilo. Oke, itu baru jenisnya ya. Nah, yang timbul kontroversi tadi apa? Terus hukum menggunakannya. Tadi saya katakan ternyata ada dua kelompok ulama. Satu mengatakan, satu kelompok ya, itu adalah wajib. Jadi orang Islam kalau jual beli mata uangnya tidak pakai dinar dan dirham itu maknanya tidak sah, tidak sah. Kalau sudah mengatakan mata uang Islam itu wajib dinar dan dirham, maka kalau bertransaksi tidak menggunakan dinar dan dirham berarti tidak sah itu jual belinya. Ya mohon maaf kalau membeli pakai rupiah nanti tidak sah. Beli mobil pakai rupiah, beli laptop pakai rupiah, gitu. Beli handphone pakai rupiah. Headsetnya Ustaz Supriyadi pakai rupiah kan belinya. Itu haram hukumnya, jangan dipakai. Kalau menganggap bahwa penggunaan dinar dan dirham itu hukumnya wajib.
Tapi kalau hukumnya jatuhnya itu mubah, itu berarti menggunakan dinar dan dirham tidak wajib. Tidak wajib. Nah, sekarang kita lihat. Sebenarnya hukumnya itu apa? Ternyata hukumnya mubah, bukan wajib. Nah, ini yang ketika saya seminar dulu di Malaysia itu agak ramai. Karena ternyata di Malaysia waktu itu memang lagi hot-hotnya, lagi panas-panasnya penggunaan dinar dan dirham. Apalagi istilahnya apa? The King of Dinar dan Dirham itu sebutannya, yaitu Umar Ibrahim Fadilo ya. Umar Ibrahim Fadilo itu orang Spanyol ya, aslinya orang Spanyol, masuk Islam, mu'alaf ya. Kemudian menjadi pendekarnya dinar dan dirham. Makanya di mana-mana disebut the man behind dinar dan dirham. Sebutannya selalu begitu, the man behind dinar dan dirham. Dan beliau waktu itu tinggal di Malaysia gitu loh. Wah, itu kan pengaruhnya besar. Dan beliau termasuk yang berpendapat bahwa penggunaan dinar dan dirham itu wajib. Sampai kemudian di Indonesia itu kan the man behind dinar dan dirhamnya itu Bapak Zaim Saidi. Ya, kita sudah kenal semua beliau. Bapak Zaim Saidi ini juga kalau nggak salah ya muridnya lah gitu, anak emasnya Umar Ibrahim Fadilo yang ada di Indonesia gitu loh. Itu juga pendapatnya sama, wajib itu. Maka ketika kita sampaikan di Malaysia itu mubah ya mengagetkan. Tapi saya sampaikan dalil-dalilnya. Ya boleh setuju boleh enggak? Boleh setuju boleh enggak? Jadi dalil yang pertama kenapa itu mubah? Karena dalilnya itu takrir Rasul. Jadi ulama kalau mengistimbat hukum dalilnya dari takrir Rasul itu insya Allah jatuhnya mubah. Hampir ya memang nggak ada yang lain. Semua dalil yang berasal dari takrir Rasul. Ingat bahwa sunnah Rasul kan 3 ya tadi, ada qaul Rasul, ada fi'lur Rasul, dan ada takrir Rasul. Kalau dalilnya itu takrir Rasul, jatuhnya mubah. Seperti tadi makan daging dob tadi, daging biawak tadi, didiamkan oleh Rasul, itu jatuhnya mubah. Bukan sunnah, bukan wajib. Termasuk ketika sahabat itu bertransaksi menggunakan dinar dan dirham, dan itu didiamkan oleh Rasul, atau disetujui oleh Rasul, itu jatuhnya cuma mubah. Mubah kok cuma dosa. Mubah itu hukum syariat, jangan dicuma-cumakan. Jadi kalau istimbatnya itu dari takrir Rasul, jatuhnya mubah. Tetap nggak bisa, takrir Rasul itu wajib. Makanya ketika debat itu ya dari mana Anda bisa mengatakan kalau takrir Rasul itu jatuhnya wajib? Itu dari ulama mana, usul fikihnya mana ya? Ini kan kita bicara usul fikih. Ya mungkin pengetahuan saya kan terbatas. Saya bukan ulama, saya bukan mustahid. Saya cuma ya mukolid saja. Tapi inginnya ya mukolidnya agak naik dikit lah, mukolid mutabik gitu loh. Karena ini kan bicara seminar, jangan cuma mukolid am gitu, malu-maluin nanti nggak lulus nanti. Jadi kalau kuliah S3 itu kan wajib presentasi internasional, syarat untuk ujian kan harus present terus. Saya katakan kalau itu takrir jatuhnya mubah. Yang kedua, keumuman dari dalil-dalil tentang mubadalah. Jadi ketika Rasul itu Rasul, ayat-ayat yang kaitan dengan mubadalah atau dengan jual beli itu ayat-ayatnya bersifat umum. Seperti wa akhalallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu maknanya apa? Wa akhalallah itu Allah menghalalkan itu maknanya umum. Maka kaidah usulnya saya sampaikan itu dalilul am yabqa fi umumihi malam yarid dalilu takhsisi. Dalil yang umum tetap berada pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mentakhsisnya gitu atau merincinya. Jadi ketika Allah mengatakan bahwa jual beli itu halal, itu maknanya apa? Semua tukar menukar. Makanya harus dikembalikan pada makna syar'i atau takrif syar'i dari jual beli.
Maka saya sampaikan juga, ini yang saya ketahui saja, ta'rif syar'i dari jual beli itu adalah mubadalatun malin bimalin ala sabili tamliki antarodin. Itu definisi jual beli. Jadi yang disebut jual beli itu adalah mubadalatun malin bimalin, tukar menukar harta dengan harta. Ala sabili tamliki, untuk apa? Untuk menjadikan harta itu menjadi miliknya, untuk memilikinya atas dasar saling ridho. Jadi itu bersifat umum untuk semua harta dengan harta. Oleh karena itu jual beli itu bisa saja, misalnya membeli laptop dengan handphone itu boleh. Membeli laptop dengan batu itu juga boleh. Kalau batunya batu akik itu insya Allah berharga itu. Batu emas. Itu di tangannya Ustaz Supri itu mesti ada. Itu batu loh itu. Kalau nggak punya uang langsung tukar beli laptop pakai batu itu boleh. Termasuk beli laptop pakai daun itu juga boleh. Termasuk pakai emas juga boleh gitu. Oleh karena itu membeli dengan menggunakan emas, membeli dengan menggunakan perak itu hukumnya mubah. Karena itu bagian dari mubadalah. Tukar menukar yang itu hukumnya masih bersifat bersifat umum. Tidak ada dalil-dalil yang memerinci, mentaksis atau melarang, gampangnya gitu. Oke. Itu ternyata, nah ini yang membedakan, itu ternyata mubah untuk digunakan individu. Itu untuk meredam kekecewaan hadirin. Saya tegaskan, itu mubah bagi individu yang bertransaksi. Ternyata itu hukumnya beda bagi negara. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau negara mau mencetak mata uang itu wajib pakai emas dan perak atau tidak? Wajib dengan judul dinar dan dirham atau tidak? Ternyata hukum bagi individu beda hukum bagi negara. Jawabnya apa? Nah, ini yang menegangkan kan itu. Biasanya main retorika dikit. Nah, kalau negara hukumnya apa? Wajib, sunnah atau mubah? Jawabnya apa? Mubah. Kecewa lagi. Penonton kecewa. Kok mubah lagi? Tiba-tiba semangat. Ternyata hukumnya mubah. Kenapa mubah? Rame itu saya sampaikan. Mubah itu rame gitu loh. Lu kok mubah lagi? Jawabnya apa? Dalilnya apa? Kok berani mengatakan mubah? Dalilnya dari takrir Rasul lagi gitu loh. Dalil pertama takrir Rasul. Jadi kalau takrir Rasul jatuhnya mubah. Yang kedua, fi'lur Rasul ini naik sedikit kan? Fi'lur Rasul itu levelnya lebih tinggi dari takrir Rasul. Ternyata fi'lur Rasul ketika menjadi kepala negara tidak pernah mencetak mata uang sendiri bagi negaranya. Kalau Rasul itu mencetak mata uang sendiri, mata uang yang khas sendiri, nah itu hukumnya bisa berbeda. Tapi Rasul nggak pernah mencetak sendiri, malah menggunakan mata uang luar negeri. Dan Rasul cuma mendiamkan saja, menyetujui saja. Dari mana bisa mengatakan wajib? Malah saya tantang, kok mengatakan wajib, dalilnya mana gitu loh. Wong Rasul saja nggak pernah mencetak mata uang sendiri. Kalau Anda mengatakan wajib, berarti Rasul dosa dong. Wajib itu maknanya apa? Rasul sebagai kepala negara harus mencetak. Wajib kan harus. Walaupun bahasa Malaysia harus itu maknanya mubah. Saya kalau ngomong di Malaysia bingung gitu. Harus itu artinya apa? Mubah gitu. Waktu saya dengarkan fatwa Jakimnya ya. Jakim itu MUI-nya Malaysia. Ketika ada kan pertanyaan selalu dikeluarkan fatwa. Apa hukumnya naik haji itu dengan utang? Wah, itu minta fatwa dari Jakim. Jawabnya apa? Harus. Saya bingung. Utang kok harus itu? Orang Malaysia ketawa. Harus itu maknanya mubah. Oh gitu. Maksudnya boleh. Gitu.
Ya, sekali-kali jalan-jalanlah ke Malaysia gitu, biar ketemu Upin Ipin kan lucu itu. Mubah maknanya apa? Boleh mencetak, boleh tidak mencetak. Jadi negara itu boleh mencetak mata uang sendiri, boleh tidak mencetak. Yang dilakukan Rasul itu tidak mencetak mata uang sendiri. Berarti bagi negara mencetak mata uang sendiri itu hukumnya mubah. Oke, belum selesai loh ini, belum selesai, jangan marah dulu. Sekarang kalau tidak mencetak mata uang sendiri, berarti kan menggunakan mata uang asing. Kalau tidak mencetak mata uang sendiri, berarti menggunakan mata uang asing, misalnya kalau sekarang ya pakai dolar, pakai yuan, pakai yen ono duite. Nah, kalau menggunakan mata uang asing, itu menyebabkan negara menjadi doror, menjadi bahaya. Bahaya dalam arti ekonomi itu bisa dikendalikan ekonomi oleh negara asing, maka hukumnya bisa berubah, bisa berubah. Jadi kalau menggunakan mata uang asing itu menyebabkan negara itu dikendalikan oleh negara lain, itu hukumnya jadi haram karena Allah melarang. Wala yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Ayatnya kan gitu. Allah tidak pernah menjadikan orang-orang kafir itu menguasai orang Islam, menguasai orang-orang yang beriman. Tidak pernah membolehkan orang-orang kafir itu mengendalikan atau menguasai orang-orang mukmin. Itu dalilnya begitu. Berarti kalau sampai itu menimbulkan doror, yaitu apa? Akhirnya ekonomi itu dikendalikan oleh pihak asing, itu hukumnya jatuhnya haram menggunakan mata uang asing. Menggunakan mata uang asing bisa haram. Kalau sudah mengikuti kajian sebelumnya, bahayanya menggunakan mata uang kertas, itu sebenarnya sudah jatuhnya apa? Doror itu jatuhnya. Sudah dikendalikan oleh dolar. Kalau itu menimbulkan doror, karena bisa dikendalikan oleh asing, maka jatuhnya apa? Bagi negara wajib mencetak mata uang sendiri. Ini step-stepnya ini harus difahami. Makanya saya buat flowchart. Saya tidak buat tidak buat PowerPoint supaya step-stepnya bisa difahami. Karena ini istimbatnya panjang itu loh. Supaya ada tegang-tegangnya lah gitu. Seminar bisa main-main retorika. Berarti kalau itu menimbulkan doror karena bisa dikendalikan oleh asing, maka bagi negara wajib mencetak mata uang sendiri. Nah, ini masih dikejar terus itu. Terus dalilnya apa? Ya, pakai qawaid fikih, pakai dalilnya qawaid fikih. Nah, qawaid fikih itu hukum syariat ya. Jadi nanti jangan ditanya dalilnya mana, ini sudah dalilnya sudah ditunjukin. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban, jadi apa-apa yang tidak sempurna pelaksanaan suatu kewajiban illa bihi kecuali dengan sesuatu, bahwa wajibun, maka sesuatu itu menjadi wajib hukumnya. Jadi kalau pelaksanaan kewajiban hukum syariat tidak bisa sempurna kecuali harus punya mata uang sendiri, maka mencetak mata uang sendiri hukumnya wajib. Itu salah satu dalilnya. Nah, oke, step berikutnya. Jika mencetak mata uang sendiri, jika negara harus mencetak mata uang sendiri, ingat tadi hukum mencetak mata uang sendiri, hukum asalnya tetap mubah. Tapi bisa menjadi wajib kalau faktanya itu menimbulkan doror. Berarti ketika Rasul itu menggunakan dinar dan dirham, Rasul menganggap itu tidak membahayakan negara Islam pada waktu itu, tidak membahayakan. Makanya Rasul tidak mencetak. Berarti hukum asal mencetak mata uang oleh negara itu hukumnya mubah tetap. Hukumnya tetap mubah. Tapi tadi dikatakan bisa menjadi wajib. Kalau negara itu sudah dalam keadaan bahaya, kalau tidak punya mata uang sendiri, berarti hukumnya wajib untuk mencetak mata uang sendiri.
terus mata uang apa yang harus dicetak oleh negara? Nah, itu step berikutnya. Apa jenis mata uang yang harus dicetak oleh negara? Panjang ya. Apa jenis mata uang yang harus dicetak oleh negara? Nah, kita baru masuk jenis sekarang. Kalau tadi hukum mencetak boleh apa enggak? Wajib apa enggak? Ternyata mubah gitu loh. Mubah bisa menjadi wajib. Kalau wajib, terus apa jenis mata uang yang harus dicetak oleh negara? Jawabnya apa? Wah, baru ketemu ini, ketemunya di sini. Wajib dengan emas dan perak. Wajib jenis mata uang yang dicetak oleh negara itu adalah emas dan perak. Nah, ini yang paling berat membuktikan ini. Setelah muter-muter tadi, yang ditunggu sangat menegangkan ya ini, kok berani Anda mengatakan negara kalau mencetak mata uang wajib menggunakan emas dan perak. Berarti kalau tidak menggunakan emas dan perak, ya yang dosa siapa? Ya negaranya, gitu, penguasanya. Nah, istimbatnya bagaimana? Ini yang paling berat, mengistimbat itu. Kenapa wajib? Nah, ternyata mengistimbatnya itu didasarkan pada adanya hukum-hukum syariat yang wajib dilaksanakan oleh negara. Nah, itu yang kemarin di Malaysia, ini memang cerita Malaysia. Akhirnya banyak profesor yang ikut itu pada waktu itu seminar itu. Kita nanti lihat hukum syariat yang wajib dilaksanakan oleh negara. Pertanyaannya, Malaysia melaksanakan hukum syariat yang wajib atau tidak, gitu loh. Kalau tidak melaksanakan hukum syariat yang wajib, itu berarti tidak ada kepentingannya dengan emas dan perak, gitu loh masalahnya. Gitu. Oke, hukum syariat yang wajib dilaksanakan negara itu apa? Yang itu bersifat qot'i, tidak berubah sepanjang masa, dan sudah tidak bisa ditawar lagi. Qot'i itu maknanya apa? Negara wajib melaksanakan itu. Kalau sampai negara tidak mau melaksanakan itu, berarti negaranya dosa. Penguasanya dosa. Nah, ternyata dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, oleh Rasul dikaitkan langsung dengan emas dan perak. Dikaitkan langsung dengan emas dan perak. Apa saja? Ada 5 hukum. Yaitu hukum larangan kanzul mal, yang kedua hukum zakat mal, yang ketiga hukum diat, yang keempat hukum potong tangan, yang kelima hukum sorf. Jadi ada 5 hukum yang ini pelaksanaannya wajib bagi negara. Yang kalau tidak negara nggak bisa. Misalnya larangan kanzul mal, kita nggak bisa melarang tetangga kita itu menyimpan emas dan perak, itu nggak bisa. Diobrak-obrak gitu, ayo dosa-dosa, keluarkan itu emasnya. Nggak bisa. Yang bisa memaksa agar emas dan perak itu dibelanjakan itu hanya negara. Dan seterusnya, nanti kita lihat satu-satu. Jadi karena ada 5 hukum yang qot'i, yang pelaksanaannya itu dibebankan kepada negara, yang kalau tidak menggunakan emas dan perak itu tidak bisa sempurna, inilah yang diistimbat oleh ulama, berarti hukumnya wajib bagi negara untuk mencetak mata uangnya dengan emas dan perak. Jadi ini sebenarnya jadi tumpuan dalilnya ini. Yang kewajiban tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan menggunakan emas dan perak, maka bagi negara mencetak mata uang emas dan perak hukumnya wajib. Kena kaidah syara. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi kalau ditanya dalilnya mana? Ya ini. Tapi ini kan disandarkan kepada hukum ini. Jadi 5 hukum ini tidak bisa berjalan sempurna kecuali dengan emas dan perak, maka negara mencetak mata uang emas dan perak hukumnya wajib. Nah, ini harus kuat pertanggungjawabannya. Ditambah lagi, tadi, menguatkan yang tadi. Dan tidak boleh menggunakan mata uang asing kalau itu menjadi perantara. Jatuhnya doror bagi negara Islam. Jadi, kaidah syarak mengatakan al-wasilatu ilal harami haramun.
Kalau menggunakan dolar itu akhirnya menjadi alat penjajahan, itu jelas sudah menimbulkan doror bagi rakyat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia sudah dikuras habis. Itu sudah menimbulkan doror. Oleh karena itu sebenarnya penggunaan dolar itu sudah menjadi wasilah akan jatuhnya doror. Al-wasilatu ilal harami haram. Ini hanya menguatkan saja. Jadi hukumnya wajib mencetak emas dan perak dari kaidah syara ini, dan larangan menggunakan dolar yang itu bisa menjadi alat penjajahan. Makanya kemarin alat penjajahannya sudah kita tunjukkan dulu. Kalau hari ini ada yang ngeyel, harus melihat film yang kemarin. Kalau ngeyel lagi ya kita jajah aja. Mungkin bingung, masa dijajah pakai dolar itu logikanya gimana? Ya lihat tayangan sebelumnya. Nah dari dua, kalau ditanya dalilnya dua ini. Kaidah yang pertama, kaidah yang kedua, itulah yang menjadi dasar wajibnya bagi negara kalau mencetak mata uang sendiri itu dengan emas dan perak. Nah, dalil-dalilnya apa tadi kita lihat, ini hanya memperkuat. Yang pertama hukum kanzul mal. Ternyata kanzul mal itu hukumnya haram. Sebenarnya aslinya kalau dilihat ayatnya itu kanzul zahab wal fiddah sebenarnya, bukan kanzul mal ya. Bukan kanzul mal kalau dalilnya itu. Karena Allah berfirman, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, menimbun emas dan perak, nah aslinya kanzul dzahab wal fiddah sebenarnya. Tapi kenapa jadi kanzul mal itu apa? Nanti bisa ditarik kepada menyimpan mata uang kertas, itu hukumnya sama nanti. Nanti pembahasan berikutnya, kenapa emas dan perak, mata uang kertas itu akhirnya jatuhnya bisa mengikuti hukum emas dan perak sebagai mata uang. Sehingga sebutannya menyimpan emas dan perak, termasuk menyimpan mata uang emas dan perak. Nah ini ulama mengatakan itu berlaku semuanya. Jadi kalau punya emas perhiasan pun disimpan tidak boleh. Karena sebutannya zahab wal fiddah. Kemudian menyimpan emas dan perak menjadi mata uang juga nggak boleh. Termasuk menyimpan uang kertas sebagai mata uang juga nggak boleh. Itu namanya kanzul mal. Dan yang bisa menertibkan ini hanya negara. Hukum ini qot'i, hukum ini qot'i. Kenapa? Ancamannya berat. Wala yunfikunaha fisabilillah, lanjutannya, dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah, maksudnya tidak mau menginfakkan untuk kepentingan jihad, wabashirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Ini sebenarnya ada dua larangan ya. Larangan menyimpan emas dan perak, dan larangan tidak mau menginfakkan untuk jihad fisabilillah. Salah satu atau salah dua itu sama-sama dosa. Jadi nanti kalau ada seruan jihad kok punya duit kok tidak mau berinfak, itu dosa. Atau nggak ada jihad tapi kerjaannya cuma nyimpen duit saja, itu dosa gitu loh. Ya alhamdulillah ya nggak punya duit. Nggak kena hukum ini. Santai aja bro. Nggak usah nervous lah. Itu hukum yang pertama. Nah ini yang bisa menertibkan itu hanya negara. Nah kalau kita lihat dalam kacamata ekonomi, ini kan kacamata hukum syariat ya. Kalau dalam kacamata ekonomi, larangan ini tujuannya itu apa? Supaya mata uang itu beredar di tengah manusia. Jadi yang membuat ekonomi macet itu karena sukanya manusia itu nyimpen duit itu loh. Itu merusak ekonomi itu. Nggak boleh itu nyimpen itu. Itu penyakit ekonomi. Jadi kalau ingin ekonomi sehat itu rajin-rajinlah belanja gitu loh. Ya minimal beli buku saya kan lumayan itu. Itu memperlancar ekonomi maksudnya. Jadi punya duit kok disimpan terus itu membuat ekonomi jadi mandek gitu. Tapi ini yang bisa memaksa negara. Nanti Ustaz Subri jangan
membuat pengumuman itu. Harus beli bukunya Pak Condro, wah itu kayaknya Bagus. bukan kemenangan ngaji subuh. Itu kemenangan negara. Yang tidak sempurna kalau tidak dilaksanakan oleh negara. Yang kedua, zakat mal. Hukum zakat mal ternyata, zakat mal itu hukumnya wajib. Dan nanti yang menegakkan hukum zakat mal itu memang negara. Yang kalau negara nggak turun tangan, ya memang ya nanti membayar zakat ya syukur, enggak ya syukur. Sekarang zakat kan hukumnya mubah dalam tanda petik. Jangan ngantuk loh, saya pernah ngisi pengajian gini itu saya dilabrak ya sama takmirnya. Gara-gara apa? Takmirnya ngantuk. Saya mengatakan zakat itu hukumnya mubah. Wah, dia mungkin pas bangun kok dengar mubah itu, dia ngincerin nanti selesai saya datangi. Tadi Bapak kok ngomong zakat mubah itu gimana? Bapak ngantuk ya? Iya. Ya sudahlah, maklum. Makanya jangan jadi pengurus takmir kalau ngantukan. Mubah dalam tanda petik saya bilang itu. Maksudnya apa? Di Indonesia itu zakat kan membayar boleh, nggak bayar boleh gitu loh. Yang wajib apa Pak? Saya tanya. Bingung dia. Yang wajib apa? Ya sepertinya ada gangguan nih di koneksi Ustadz atau koneksi kami. Ya. Mohon maaf nih ada gangguan ya. Ini. Ya, Pak Ustadz. Ini menjadi haram itu. Pajak itu menjadi haram. Kalau syarat dan ketentuannya nggak terpenuhi jadi haram. Itu sudah kita bahas kebijakan fiskal. Nah, oleh karena itu, yang harus kita ingat apa? Hukum zakat itu wajib, dan yang ngurusi kewajiban itu negara, yang menegakkan kewajiban itu negara. Berarti kalau ada rakyat nggak bayar zakat itu bisa dikenai sanksi, itu maknanya menegakkan zakat. Termasuk sholat itu wajib, sebenarnya ada hukum takzir bagi yang tidak sholat. Hukumnya bisa sampai hukum mati loh, nggak sholat itu, zaman Nabi itu. Takzir itu begitu. Zakat itu juga kalau nggak bayar zakat bisa kena takzir. Berarti maknanya apa? Negara yang harus menegakkan hukum itu. Wajib itu ancamannya berat. Ancamannya sangat berat. Itu nggak akan sempurna kecuali negara yang menegakkan. Nah, ternyata Rasul itu mengaitkan kewajiban-kewajiban bayar zakat itu menjadi dikaitkan dengan dinar dan dirham. Ini qot'i. Jadi apa? Nisab bagi zakat mal itu apa? 20 dinar atau 200 dirham. Makanya kalau sekarang kita punya mal, yaitu apa? Punya rupiah atau dolar. Kalau tanya, misalnya Ustaz Supri duitnya udah banyak. Tanya pada saya, Pak Condro, saya duitnya udah banyak ini. Piro sih? Ya cuma 500 juta. Ya lumayan lah gitu. Sudah wajib bayar zakat belum? Saya tanya. Kalau sudah mencapai nisab itu wajib bayar zakat. Terus nisabnya berapa? Saya jawab 20 dinar atau 200 dirham. Bingung kan? 500 juta itu hubungannya sama dinar dan dirham gimana? Nah, berarti kan harus distandarisasi pakai dinar dan dirham. Itu yang bikin ruwet. Padahal yang namanya dinar dan dirham terhadap rupiah kan naik turun. Tiap hari naik turun. Kalau duitnya gede sih nggak usah mikir. Mananya apa? Nisabnya kan tetap terus. Sudahlah saya jamin. Nggak usah mikir kalau duitnya 500 juta. Yang agak mikir itu yang duitnya pas-pasan itu loh. Karena kalau ada nisab 20 dinar dan dirham itu harus dipilih yang lebih rendah batas nisabnya. Nah sekarang 200 dirham itu kira-kira 14 juta. Kalau 20 dinar kira-kira 85 juta. Berarti yang dipakai apa? Nisab yang terendah 14 juta. Nah sekarang pertanyaannya, kalau duitnya
pas 14 juta. Berarti hari ini misalnya masuk nisab, itu baru hukum sebab wajibnya zakat. Ingat di dalam hukum buat itu ada sebab, kemudian ada syarat. Jadi sebab wajibnya zakat itu adalah kalau sudah mencapai nisab, itu sebab. Tapi kalau dikeluarkan zakatnya belum memenuhi syarat. Jadi sebabnya itu adalah nisab, syaratnya itu adalah haul. Haul itu syarat sahnya mengeluarkan zakat. Kalau sebab wajibnya zakat itu nisab, ya. Jadi kalau sudah mencapai nisab, misalnya hari ini dihitung 14 juta. Pertanyaannya, sudah bisa mengeluarkan zakat? Belum, tidak sah kalau mengeluarkan zakat. Harus nunggu 1 haul, 1 tahun komariah. Nah, nanti yang repot apa? Yang namanya harga perak itu naik turun terus. Nah, ini ngitungnya kan susah. Tiba-tiba misalnya perak jatuh, harga perak jatuh, nisabnya berubah menjadi 16 juta misalnya. Nanti kan tanya, ini baru 1 bulan kok nisabnya berubah menjadi 16 juta. Ini uang saya masuk nisab enggak? Jawabnya enggak. Terus gimana? Ya nunggu sampai masuk nisab lagi. Nanti bulan berikutnya baru 14 juta lagi. Wah, ini masuk lagi. Nanti bulan berikutnya ternyata harga perak jatuh lagi. Terus kapan bayar zakatnya itu? Tidak sempurna pembayaran zakat itu kalau tidak menggunakan dinar dan dirham mata uangnya. Kalau pakai rupiah repot itu. Nanti masuk nisab, keluar nisab lagi. Masuk nisab, padahal itu nunggu haul kan, nunggu haul. Tiap bulan berubah terus. Wah, repot. Ingat yang repot itu yang duitnya pas-pasan, ya. Kalau duitnya 500 juta ya nggak usah mikir lah, nggak usah dicatat-catat, ya di atas nisab terus. Ya, Ustaz Supri santai aja gitu. Nggak usah nanya-nanya terus itu. Ini kok naik turun tuh untuk orang yang pas-pasan. Oke, nomor 3, hukum diat. Ternyata diat itu hukum yang qot'i ya, yang wajib ya. Maksudnya saya salah ngomong ya. Hukum yang wajib itu kisosnya ya, kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu menjalankan kisos atas pembunuhan. Tetapi kalau memang keluarganya memaafkan, itu bisa diganti dengan diat. Nah, berarti diat itu kan pengganti kisos. Kisos itu hukumnya wajib. Berarti kalau diganti dengan diat itu juga wajib mengikuti ketentuan diatnya. Ternyata Rasul mengkaitkan kewajiban diat itu dengan emas dan perak, yaitu dengan dinar dan dirham. Bisa dipilih, kalau pakai onta itu 100 ekor onta, kalau dinar itu 1000 dinar. Kalau pakai dirham itu 12.000 dirham. Itu diatnya pembunuhan. Kemudian hukum potong tangan. Hukum potong tangan itu juga hukum yang qot'i. Wasariku wasarikotu fakto'u aidiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya. Nah, ternyata ada nisabnya juga. Hukum potong tangan bagi pencuri, itu ternyata ada nisabnya, yaitu apa? Tidak dipotong tangan bagi pencuri, kecuali 1/4 dinar atau lebih. Nah, ini yang repot kalau yang dicuri rupiah. Katakanlah 1/4 dinar itu berapa? Kira-kira ya 1 gram lah, 1, berapa gram. Karena 1 dinar itu kan 4,25. Kalau 1/4 dinar berarti kira-kira 1 gram. Katakanlah sekarang 1 gram itu 1 juta lah. 1/4 dinar itu mungkin hari ini ketika mencuri itu dia mencuri 1 juta, ditangkap kemudian disidang, kamu mencuri berapa? 1 juta rupiah, kamu kena hukum potong tangan, nangis kan, kok kena potong tangan? Iya, itu sudah masuk nisab 1/4 gram, 1/4 dinar. Terus saya nggak setuju Pak Hakim, saya minta supaya sekarang dikurs 1/4 dinar itu berapa?
ternyata itu pas emasnya jatuh, nilai emas. Oh, 1/4 dinar itu setara dengan 1,1 juta rupiah. Alhamdulillah nggak kena potong tangan. Bebas saya Pak Hakim nggak dipotong tangan. Kenapa? Di bawah nisab. Dilepaskan, seminggu kemudian ditangkap penduduk, diajukan. Loh ini kok di sidang lagi kenapa? Ini kurs nilai rupiahnya nganu jatuh sehingga emas naik lagi. Sekarang 1 juta Pak. Ini berarti kena itu. Oke. Kamu kena potong tangan, nangis kan gitu. Akhirnya kapan? Besok. Ternyata besok harga emasnya berubah lagi. Nggak bisa sempurna itu. Karena yang dicuri rupiah, bukan dinar. Nggak akan bisa sempurna pelaksanaan itu. Termasuk yang kelima, hukum-hukum sorf, ternyata Rasul mengaitkan dengan sorf itu tukar-menukar mata uang. Dengan apa? Emas dan perak. Nah ini biar cepat kita lewati saja. Nah, saya kira cepat ya, ternyata ya terlalu banyak ngobrol. Nah ini hanya tambahan saja. Kalau wajib emas dan perak, pertanyaan boleh nggak mencetak mata uang jenis lain? Karena untuk kepentingan satuan kecil itu repot. 1 dirham itu saja 70.000 ya sekarang atau 80.000. Itu beli kerupuk itu, wah, 80.000 beli kerupuk itu bisa nggak habis-habis. Kalau harga kerupuk itu 500 rupiah atau 1.000 rupiah, itu kan butuh koin kecil. Nah, negara boleh nggak mencetak satuan yang kecil, jawabnya untuk keperluan transaksi yang nilainya kecil, boleh, tapi syaratnya apa? Tidak boleh dicampur dengan logam lain. Maksudnya apa? Kalau misalnya paling kecil itu apa? 1 dirham, boleh nggak setengah dirham? Boleh. 1/4 dirham boleh. 1/10 dirham boleh, asal masih bisa dipegangin. Tapi kalau dicampur dengan tembaga, nggak boleh. Misalnya peraknya itu 1/10 dirham ya, terus dicampur dengan tembaga, ini nggak boleh. Yang boleh itu apa? Yang boleh ya sepenuhnya pakai tembaga malah boleh. Jadi kalau mencetak mata uang bukan emas, misalnya kertas saja boleh, bronze boleh, tembaga boleh, besi juga boleh. Syaratnya apa? Syaratnya negara harus membackup 100% dengan emas dan perak. Jadi misalnya uangnya itu tembaga, ditulisi 1 dinar, itu boleh. Atau ditulisi 1/10 dirham, ditulisi 1/10 dirham. Tapi duitnya besi, atau duitnya tembaga itu boleh. Syaratnya apa? Negara benar-benar ketika menerbitkan 1/10 dirham itu menyimpan 1/10 dirham yang asli, disimpan oleh negara. Itu boleh. Atau kertas, kalau nggak mau logam kertas. Tapi ditulisi misalnya 1/20 dirham, itu boleh, bentuknya kertas. Tapi wajib menyimpan 1/20 dirham asli, gitu loh. Oke. Terus kalau negara sudah mencetak mata uang resmi, individu masih pakai mata uang asing boleh enggak? Pakai mata uang asing untuk pertukaran ke luar negeri boleh enggak? Muter terus ya. Ternyata hukumnya mubah. Negara tetap tidak boleh memaksa. Kembali kepada kemubahan menggunakan alat tukar. Jadi tetap boleh pakai kertas, boleh pakai dolar. Tapi kena apa? Kena nanti kalau untuk pelaksanaan yang terkait dengan hukum syariat yang kot itu tetap harus distandarisasi dengan emas dan perak. Tetapi ada kaidah ini yang panjang itu. Saya ngapalkan ini kok nggak apal-apal. Kullu fardin minal afrodil amril mubahin idza kana doron au muaddiyan ila dororin khurima zalikal fardu wa zalal amru mubahan. Panjang banget ya kaidah ini, kaidah yang paling susah dihafalkan. Ini kalau saya ditanya hukumnya rokok itu dalilnya ini. Rokok itu hukumnya halal apa haram? Halal, makruh atau haram? Rokok itu hukum asalnya asya, benda.
Al aslu fil asya al ibahah malam yari dalilu tahrimi. Rokok itu benda, maka hukum benda itu apa? Asal dari benda itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Sekarang pertanyaannya, rokok dibuat dari apa? Oh, dibuat dari tembakau, dibuat dari cengkeh, dibuat dari kertas, digulung jadi rokok. Sekarang ada dalil yang mengharamkan tembakau enggak? Ada dalil yang mengharamkan cengkeh enggak? Ada dalil yang mengharamkan kertas enggak? Ada dalil yang mengharamkan ketiganya dicampur enggak? Kalau enggak ada berarti kembali pada kemubahan. Bahwa rokok hukumnya mubah. Wah rame kan? Ahli hisab senang ahli hisab. Wah alhamdulillah. Tapi jangan berhenti dulu. Itu belum titik. Kenapa? Karena ada kaidah syarak. Bunyinya apa? Kullu fardin minal afrodil amril mubahin idza kana doron au muaddiyan ila dororin ila mu'diyan ila dororin khurima zalikal fardu wa zalal amru mubahan. Setiap satuan dari satuan-satuan perkara yang mubah jika mudorot, bermudorot atau membawa kemudorotan, maka satuan itu diharamkan sedangkan perkara yang lainnya itu tetap mubah. Maksudnya apa? Rokok itu tetap hukumnya mubah. Tapi kalau ada individu ngerokok itu membawa mudorot, bisa menimbulkan doror bagi dirinya, maka itu haram khusus dirinya saja, yang lain tetap mubah. Contoh yang paling gampang misalnya orang kena diabetes. Kalau dia makan nasi itu menimbulkan doror. Sehingga dilarang oleh dokter, kamu nggak boleh makan nasi. Bisa menimbulkan doror, karena Anda kena penyakit diabetes. Maka hukum nasi hukumnya itu haram. Makan nasi hukumnya haram, tapi bagi individu itu saja. Yang lain makan nasi tetap boleh. Gitu. Nah, kaidah ini kalau diaplikasikan menggunakan mata uang asing, misalnya menggunakan mata uang dolar itu menimbulkan doror, maka yang diharamkan itu hanya dolar saja. Mata uang asing yang lain tetap mubah gitu loh. Selesai. Alhamdulillah selesai.